Halo teman-teman, kami akan menjelaskan tentang proses siklus hidrologi. Siklus hidrologi adalah proses peredaran air yang berlangsung terus-menerus di bumi melalui berbagai tahap, dimulai dari evaporasi, kondensasi, presipitasi, transpirasi, dan infiltrasi, dan di aliran permukaan yang kembali ke laut, sungai, atau danau. Tahapan yang pertama dari siklus hidrologi mulai dari proses penguapan yang terbagi menjadi dua macam, yaitu penguapan pada permukaan yang disebut dengan evaporasi dan penguapan yang terjadi pada tumbuhan melalui stomata yang disebut dengan transpirasi. Proses pembangunan tahapan evaporasi serta tahapan transpirasi disebut juga dengan evapotranspirasi. Evapotranspirasi sendiri merupakan sebuah tahapan yang paling mempengaruhi jumlah air yang terangkut dalam siklus hidrologi. Air yang telah menguap kemudian berubah menjadi partikel es yang sangat kecil. Proses pembentukannya diakibatkan oleh suhu dingin pada ketinggian atmosfer bagian atas. Partikel es itu sendiri kemudian berubah menjadi awan saking banyak partikel esnya. Tahapan ini disebut dengan kondensasi. Setelah itu, awan mengalami perpindahan dari lautan menuju ke daratan, begitupun sebaliknya. Proses perpindahan awan dari satu titik ke titik lain dalam satu horizontal yang terjadi karena adanya arus angin atau perbedaan tekanan udara disebut dengan adveksi. Awan kemudian akan mencair karena tidak mampu menahan suhu yang kian lama lebih meningkat. Ketika awan sudah tidak mampu menahan massa air yang dikandungnya, maka turunlah hujan dari atmosfer ke permukaan bumi dalam bentuk air hujan. Jika suhu sekitar kurang dari 0 derajat, kemudian akan terjadi hujan es hingga hujan salju. Air hujan yang turun di permukaan pergerakan di daerah yang lebih tinggi menuju ke daerah yang lebih rendah dari sebelumnya melalui berbagai saluran. Saluran yang dimaksud diantaranya sungai, got, laut, danau, hingga samudra. Air hujan yang turun ke bumi sendiri dan seluruhnya mengalir seperti pada tahap lintasan. Namun demikian akan mengalir pula ke tanah. Proses peremasan air hujan ke pori-pori tanah inilah yang kemudian disebut sebagai infiltrasi. Air yang meresap kemudian masuk lebih jauh ke dalam lapisan-lapisan tanah dan bergerak secara vertikal yang disebabkannya adalah gravitasi, sehingga membuat air bergerak semakin ke bawah. Lapisan demi lapisan sampai titik temu di mana air berkumpul di bawah tanah menjadi air tanah atau air tersebut meresap langsung ke lautan. Berikut siklus hidrologi atau siklus hujan dapat dibedakan atas 3 jenis berdasarkan panjang dan lama proses tersebut. Di antaranya ialah siklus pendek, sedang, dan panjang. Proses siklus air panjang diawali dengan proses penguapan air, kemudian uap tersebut akan mengalami proses evaporasi, transpirasi, dan sebagian kecil uap masuk ke atmosfer. Melalui sublimasi, yaitu secara langsung air beruap dari padat dalam bentuk es atau salju menjadi gas. Kemudian awan tersebut akan bergerak dibawa oleh angin menuju ke tempat yang lebih dingin dan akan mengalami proses presipitasi atau turunnya hujan dalam bentuk hujan es atau hujan salju. Salju-salju tersebut akan menumpuk dan membentuk glaster, yang kemudian glaster tersebut akan mencair dan mengalir melalui perairan darat menuju ke permukaan. Air yang
yang jatuh ke permukaan bumi terkumpul di sungai dan danau, jatuh ke lapisan batuan berpori dan sebagian besar mengalir kembali ke arah lautan. Selain itu, air tersebut akan mengulang kembali siklusnya. Yang berikut adalah siklus hidrologi sedang. Siklus hidrologi sedang tidak jauh berbeda dari siklus hidrologi pendek. Nah, siklus hidrologi sedang pada tahapan yang pertama diantaranya adalah pada tahapan evaporasi atau penguapan dari berbagai air yang ada di badan air. Kemudian berubah menjadi molekul gas atau uap dan akan berangkat ke atmosfer bagian atas karena adanya pengaruh dari sinar matahari. Baik, yang berikutnya adalah siklus pendek. Siklus air pendek ini dimulai dari air laut yang mengalami penguapan atau evaporasi. Jadi, evaporasi adalah proses air dari laut, sungai, danau, atau permukaan lainnya yang ada di permukaan bumi. Nah, setelah itu, uap tersebut akan mengalami proses kondensasi. Jadi, proses kondensasi adalah berubahnya wujud uap air menjadi titik-titik air sehingga akhirnya terbentuk menjadi awan. Setelah itu, awan tersebut akan mengalami proses presipitasi atau mengeluarkan rintik-rintik hujan di permukaan